Banyak dari kita pasti bertanya-tanya bagaimanakah sih sebenarnya cara membaca chart seperti ini untuk kita bisa tahu prediksi ke depannya. Apakah harga ini akan naik, apakah harga ini akan turun, kita bakalan bahas semua di video ini secara detail. Jika Anda tidak bisa stay 5 menit aja di video ini, mungkin trading itu bukan untuk Anda. Jadi saya harapin stay sampai akhir karena kita bakalan bahas technical analysis mulai dari awal sampai akhir di satu video. Kalau kita lihat sebenarnya chart di sini, ya, ini namanya chart atau grafik. Grafik itu ada macam-macam, tapi sebenarnya fungsi dari grafik di sini saya contohkan untuk line. Oke, fungsi dari grafik di sini contoh harga emas di 2.724 US dollar per 100 onnya. Kemudian harga turun, kemudian naik. Ini direkam. Oke, ini direkam atau digambar sama dia. Jadi setiap pergerakan. Bisa juga contoh harga yang biasanya saya bilang telur. Harga telur di 1000, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik. Ini direkam. Jadi sebuah grafik. Nah, ini grafik di sini ini yang dinamakan chart. Nah, chart di sini cara membacanya itu yang dinamakan technical analysis. Nah, oke, kita bakalan bahas tersebut. Nah, chart di sini ada macam-macam. Kalau di trading view biasanya ada line, yang paling populer itu ada namanya candlestick atau candles. Nah, candlestick di sini sebenarnya agak lumayan simpel. Kalau tadi kan garis tuh. Nah, setiap pergerakan digambar tuh. Jadi ini M30, jadi setiap 30 menit ganti gambar. Jadi contoh kayak gini, harga telur saat ini 1000, 30 menit lagi ternyata turun jadi 500, berarti langsung turun. Kemudian harganya jadi 1500, naik. Kemudian jadi 1000 lagi, jadi turun. Nah, ini di garis perpindahannya di 30 menit. Kalau H1 berarti ya setiap 1 jam dia bakalan berubah. Kemudian kalau candlestick apa ya, lebih detail lagi menurut saya. Jadi karena kalau di line di sini kan kita hanya tahu oke, 1 jam ini dia tutup di harga berapa, di harga 1000, ini di 900 contohnya, ini di 1500, ini di 1000 lagi ya. Dia tahunya cuma tutup harganya doang. Tetapi kalau di candlestick kita bisa tahu ketika setelah 1 jam, ini kita ngomongin H1, setelah 1 jam harga itu buka, oke. Kemudian harga itu naik drastis, oke. Kemudian turun lagi sampai di harga sini. Berarti kita bisa ekspektasi candlesticknya seperti ini. Open, di sini adalah close, membentuk ekor sedikit. Jadi kita bisa tahu oke, 1 jam ini harga itu open di sini, kemudian naik sedikit, kemudian turun secara drastis. Nah, kita bisa lihat bahwa oke, turunannya kok drastis sekali ini, berarti kelanjutannya akan ada lanjut untuk turun, biasanya kayak gitu. Oke. Nah, kalau line kita hanya bisa lihat cuma garis gitu aja. Jadi kurang detail menurut saya. Mending di candlestick. Jadi kita bisa lihat oke, 1 jam ini sangat-sangat drastis untuk turun. Berarti kita ekspektasi untuk turun. Oke. Itu untuk candlestick. Nah, cara untuk membacanya sebenarnya gini. Banyak metode di luar sana, itu banyak banget. Ada SMC, kemudian ada price action, kemudian ada Fibonacci, ada teknik-teknik scalping yang macam-macam, Quasimodo, terus ada pokoknya teknik-teknik yang macam-macam. Kalian bisa lihat dan bakalan nambah setiap berapa tahun sekali. Itu pasti bakalan nambah karena mereka jualan kursus. Ketika namanya itu berbeda, orang tertarik dan membeli kursusnya, itu wajar. Tapi di sini sebenarnya kuncinya hanya ada 2. Oke, dari semua kalian belajar technical analysis, kunci technical analysis hanya 2. Trend sama area entry. Wes, 2 ini. Kalian belajar SMC, kalian belajar Fibonacci, kalian belajar apa, tetap aja kembali ke 2 ini pasti. Yaitu trend dan area penting. Trendnya bagaimana dan area pentingnya di mana. Jadi contoh saya tunjukkan. Contoh sekarang di USD JPY M30. Oke, tren di sini kita bisa lihat bahwa tren naik itu kelihatan banget kalau harga itu naik. Ini naik, berarti trennya sedang naik. Simpel aja. Oke, kalau turun kelihatan harga sedang turun. Kelihatan nggak usah di itu pun kelihatan. Ini harga sedang turun, ini harga sedang naik. Tren di sini hanya mengidentifikasi itu aja dulu.
Kalian harus tahu ini trennya sedang apa ini. Kalau trennya sedang naik, berarti kalian hanya mencari buy posisi. Kalau trennya turun, kalian hanya mencari sell posisi. Kita ngikuti tren aja. Nah, dari SMC, dari metode-metode yang lainnya itu pasti pertama kalian harus disuruh menentukan trennya. Itu trennya sedang naik apa turun. Kalau turun berarti kita cari sell posisi. Di mana? Nah, ini masuk yang kedua, yaitu area penting. Nah, area penting di sini biasanya yang kita lakukan, oke, ini trennya sedang naik kan? Trennya sedang naik. Oke. Area penting itu biasanya area yang sering disentuh atau area yang pementalannya sangat-sangat signifikan. Maksud saya seperti ini. Jadi contoh harga itu naik, kemudian drop, naik lagi, drop, kemudian drop lagi. Berarti area sinilah itu area penting. Dan juga ini juga area penting karena ini nyentuh reject, nyentuh reject, nyentuh reject, nyentuh reject. Ini juga nyentuh reject. Jadi sampai 3 kali. Nah, bisa jadi di area sini. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ingat, ketika harga itu sudah tahu kita oke, trennya sedang naik nih. Berarti kita hanya cari buy posisi di mana? Oh, bisa jadi harga sini nih saya mau beli nih. Oh, kalau ini nanti break, kalau ini masih lanjut ke bawah, harga sinilah ini yang terbaik untuk saya membeli di USDJPY nanti. Gitu. Oke. Membeli sampai area mana? Bisa sampai area sini atau area yang selanjutnya. Ini kan nyentuh kemudian reject, berarti bisa area sini juga. 154.400. Jadi bisa ke situ. Itu adalah teknik yang sangat sederhana dari semua. Jadi ini basic atau dasar dari technical analysis. Kalian tahu ini berarti kalian sebenarnya udah tahu semua technical analysis. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Nanti kita bakalan detailin di area mana bakalan kita entry, pakai tool-tool apa aja yang bisa lebih memperbagus kita dalam kita entry. Oke, kita contohkan lagi. Contoh di EuroJPY sekarang. Oke, di EuroJPY sekarang tren sedang turun. Kelihatan banget tren sedang turun. Nggak usah sampai segini. Harga-harga terakhir aja. Tren, oke, tren sedang turun ini. Oke, berarti kalau turun saya cari sell posisi di area mana? Saya mau cari area yang sering mantul atau area yang sering atau area yang signifikan naik atau signifikan turun. Oke, kita cari. Oke, ini berarti turun. Kita bisa lihat harga-harga yang sering nyentuh kemudian reject, nyentuh kemudian reject. Ini nyentuh kemudian reject. Oke, boom, 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 ya kan? Boom. Oke, berarti apa yang kita bisa lakuin? Kita bisa sell posisi di harga sini atau sell posisi di harga yang di sini. Oke, simple. Contoh, saya mau sell posisi sekarang. Bagus apa enggak ya? Saya nunggu harga itu ada contoh, ada namanya kayak gini. Seperti tombak gini. Jadi seperti ini, detek. Kalau udah ada harga seperti ini, berarti kita bisa ekspektasi market lebih rendah lagi. Tetapi ketika candlenya itu semakin panjang, di sini berarti kita bisa menjualnya di harga di sini untuk lebih rendah lagi. Minimal kalau mau lebih rendah lagi di harga sini, berarti kalau mau jual sampai mana ya bisa sampai di awal tadi di sini atau mentok di harga di sini. Kenapa? Karena ini juga area pemantulan. Itu yang dinamakan support dan resisten sebenarnya. Oke, itu yang dinamakan support resisten atau area penting atau supply dan demand itu sama aja. Semuanya sebenarnya itu adalah area penting. Intinya trennya bagaimana? Kalau memang kita udah tahu tren, kita tinggal nentuin harga pentingnya di mana. Nah, ini bisa diterapin di semua instrumen. Kita contohkan di Bitcoin aja ya sekarang ya. Kita contohkan di Bitcoin. Oke, Bitcoin sekarang tren sedang turun, kelihatan banget tren sedang turun. Kalau turun, cari sell posisi. Sell posisi di mana yang area sering reject. Oke, kita cek. Ini nyentuh langsung reject. Gila banget ini. Signifikan sekali. Ini nyentuh kemudian reject. Oke, berarti kita bisa ekspektasi harga di area sini. Turun, reject, up. Oke, berarti ini akan bagaimana nih? Kalau dilihat turun, naik, turun, naik. Harusnya lanjut untuk ke penurunan. Minimal di harga di sini. Berarti Bitcoin kemungkinan akan lanjut ke bawah. Jadi gitu, kan? Sampai mana harga ini bakalan terus ke bawah? Kita harus belajar namanya market structure. Nah, jadi market structure di sini
Ini sebenarnya tahap pertama untuk technical analysis. Tadi kan udah paham tuh, simple kayak gitu. Cuma nentuin tren itu, contoh sekarang market itu kan seperti ini. Contoh naik kan, tren naik. Nah, naik terus. Saya contohkan di XAUUSD tadi. Nah, ini naik terus kelihatan. Tung 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 tung. Di bawah sini itu lebih tinggi daripada sini. Lihat, lebih tinggi terus. Jadi lihat, ini juga lebih tinggi terus. Berarti ini indikasi bahwa tren sedang naik. Kapan tren itu berubah? Itu ketika low yang di sini itu ke break, berarti lebih rendah lagi. Nah, jadi contoh ini nanti belum sini lebih rendah daripada di sini. Ini berarti tanda bahwa tren sudah berubah. Nggak boleh naik atau buy lagi. Kita bisa cari sell posisi. Kapan waktu kita cari sell posisi? Ya ketika ini koreksi. Nah, di area mana? Ya mungkin di area sini, support yang di sini, baru kita sell posisi. Nah, ini yang biasa orang-orang namakan head and shoulder. Padahal itu cuma market structure, kemudian kita sell posisi. Makanya saya bilang, sebenarnya metode-metode di luar sana itu kembali ke basicnya, ke ini tadi, market structure. Oke? Nah, untuk nentuin market structure itu sebenarnya kita simple aja. Kita harus lihat bahwa naik, turun, berarti selanjutnya bakalan bagaimana nih? Kemungkinan akan lanjut untuk naik. Ingat, di dalam market structure di sini, ini kan yang paling besar market structure-nya, saya kasih bulatan. Nah, di dalamnya harus ada market structure kecil. Ini kayak ada naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, harus ada pergerakan kecilnya di dalamnya, baru kita bisa tentukan. Kalau nggak ada naik turunnya, nggak bisa. Contoh, kenapa saya narik garis dari sini ke sini, kok tidak saya narik dari sini ke sini? Karena nggak ada pergerakan kecilnya di sini. Jadi saya nariknya itu market structure-nya naik, turun, kemudian naik. Setelah itu, kalau misalkan ini break ke bawah, ini udah berarti trennya sudah berubah. Nah, kita contohkan di USD JPY sekarang. Oke, untuk market structure sebenarnya juga menarik menurut saya. Contoh di M15, kita lihat dari paling atas, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, kemudian naik sebelum melanjutkan penurunannya. Oke, jadi sebenarnya kalau kalian udah tahu market structure, itu harusnya udah bisa lanjut itu. Maksudnya udah bisa analisa itu. Kemudian saya bisa sell posisi di harga di sini. Berarti bisa lanjut untuk penurunan itu. Itu adalah market structure, dan di dalamnya lihat ada pergerakan kecil. Itulah yang market structure yang benar. Nah, kapan saya nggak boleh sell lagi? Ketika ini berarti ke break. Jadi contoh ini harga ini tiba-tiba signifikan naik, kemudian turun. Ini bukan sell lagi, berarti nanti kita bisa buy posisi. Saya contohkan yang perubahan tren sekarang ya. Nah, dilihat bahwa market sekarang sedang turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, kemudian break, juice, oke, turun. Berarti dari break sini kita nggak bisa sell posisi karena tren turun udah selesai, diganti dengan tren naik. Kalau naik tadi berarti kita buy posisi, tinggal area mana yang sering banget kesentuh. Kita lihat area mana yang sering kesentuh. Area sini sering kesentuh, makanya lihat langsung drop. Atau area sini ini paling kesentuh, sering banget tersentuh. Nah, berarti kita bisa ekspektasi market nanti beli di sini, Bapak beli di sini kan. Teman-teman bisa beli di sini. Ini nggak sampai, Pak. Ya udah next time. Karena sering banget kalau kalian lihat ini harga yang sering kesentuh, nyentuh, kemudian turun. Oke, kalau nggak sesuai sama analisa, nggak usah entry. Simple. Ya, itu untuk market structure. Nah, kemudian ketika ada saatnya market itu namanya sideways, kita harus ngapain? Kita harus tunggu. Sideways itu apa? Konsolidasi. Jadi harga itu nggak tren naik, ini tren turun kan kayak gini. Ini hanya di sini-sini aja. Jadi gini-gini aja. Saya contohkan di Euro JPY. Kalian lihat bahwa market ini di sini-sini aja marketnya. Hanya turun, konsolidasi aja di sini-sini, di kotak-kotak sini. Kita harus apa? Tunggu, wait, nunggu. Biasanya market ini turun, konsolidasi, akan ada kelanjutan untuk lanjut turun.
Tapi yang bagus itu tunggu aja ketika harga itu break. Jadi contoh ini juga konsolidasi. Ketika harga itu break, turun, break, itu lanjut biasanya. Jadi ya akan ada penurunan. Break, retest untuk lanjut penurunan. Untuk market structure secara detail banget kalian bisa cek di video sebelah sini. Itu sangat-sangat detail. Kalian bisa cek itu. Market structure udah selesai. Oke, market structure udah bagus. Apa yang perlu dipelajari selanjutnya? Ketika kita udah tahu market structure, berarti kita udah tahu sebenarnya area penting atau support dan resisten. Support resisten di sini itu sama seperti area penting yang tadi. Ingat, kita harus tahu trennya bagaimana, area pentingnya di mana. Kalau kita lihat trennya sedang naik, berarti kita cari buy, kita turun sell, sideways tinggal tunggu. Nah, contoh di XAU USD sekarang, nah saya biasanya untuk analisa nggak sepanjang itu, cuma saya mau tunjukkan aja ya. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Oke, sekarang sedang seperti ini. Oke, market structure trend sedang turun, kelihatan banget. Nanti setelah ini gimana? Kelihatannya akan ada kenaikan sebelum lanjut untuk turun. Nah, support resistennya bagaimana? Kalau support resisten biasanya saya tarik harga-harga yang sering banget kesentuh dan reject. Jadi contoh ini karena banyak nyentuh. Ini support resisten yang lumayan kuat. Kemudian harga yang signifikan juga ini, jadi nyentuh langsung reject, naik, itu juga bagus. Ini juga sama, nyentuh langsung reject, itu bagus. Kemudian harga sini juga sama, ini nyentuh reject, ini juga lumayan kuat. Ini juga di sini juga bisa nyentuh reject. Kemudian yang baru bisa di sini. Kayak kita udah tahu harga-harga yang penting, jadi kemungkinan makanya saya tadi ekspektasi market akan ke sini dulu sebelum turun lanjut, karena area sini area rejectan yang agak lumayan kuat di sini. Misalkan harga itu break, ya breaknya ke sini nanti, dus gitu, ngikuti area support resistannya. Jadi support resisten sebenarnya sangat-sangat simple sekali. Kalau kalian udah tahu market structure, tinggal area yang paling signifikan aja yang ditaruh. Jadi contoh ini bisa gini atau di sini. Menurut saya lebih bagus yang di sini karena nyentuh reject. Kemudian kalian bisa lihat sendiri, semua support resistennya itu mengikuti pucuk-pucuk dari market structure-nya. Ya, itu yang dinamakan support resisten. Sesimpel itu. Nggak usah bingung-bingung cara nentuin support resisten. Kayak gini udah selesai. Oke? Nah, kita udah tahu. Jadi contoh market akan ke sini kemudian lanjut untuk turun. Menarik nih, menarik ya nggak sih? Di area sini nih saya bisa jual nih. Kalian bisa tambahkan namanya trend line, jadi garis trend line seperti ini. Caranya simple sebenarnya. Paling atas masuk ke yang kedua, kemudian tarik, selesai. Kemudian contoh lagi, lihat yang paling bawah. Ini yang paling bawah, berarti yang paling bawah masuk ke yang kedua. Jadi 1, 2, tarik, heres. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya agak menarik ketika kalian copy kemudian kalian tarik ke sini, ini kelihatan bahwa marketnya sebenarnya di area sini-sini aja. Di area apa ya? Channel kalau kita bilang. Jadi contoh tadi ini kalian copy aja, kemudian kalian kayak giniin. Tuh, ngikuti garisnya. Jadi kalau mau jual atau sell posisi mungkin bisa di area trend line-nya atau nanti di sini biar lebih bagus lagi. Nah, gini. Kalau kalian lihat itu setiap pergerakan itu ada trend line-nya sebenarnya. Jadi ini, kemudian ini. Setiap pergerakan ada trend line-nya. Nanti ketika harga trend line itu break retest terus gini, itu lanjut lagi itu. Itu trend line. Nah, ini kan. Ini tadi kan kita hanya sell posisi di sini. Ini lebih detail nanti. Kalian bisa entry di sebelah sini. Jadi kalian bisa lebih lebih tajam analisanya kalau ditambahin sama trend line. Nah, kemudian ketika harga udah nyentuh, saya harus nunggu apa nih? Nah, ini ada yang namanya rejection. Jadi teman-teman kalau bingung namanya rejection, itu harus bedain namanya candlestick. Ada candlestick seperti ini. Ini contoh harganya simple, pelan-pelan kayak gini.
kemudian ada satu harga yang naik secara signifikan. Ini namanya breakout candle atau momentum candle. Kalau harga kayak gini berarti akan ada kelanjutan naik secara drastis. Jadi contoh ini kecil, tiba-tiba ini langsung zoom naik drastis. Berarti jangan sell posisi. Nggak ada konfirmasi akan turun nanti. Tetapi ketika candle itu seperti ini, oke, jadi harga itu naik kemudian turun secara drastis. Ini berarti konfirmasi harga itu sudah capek naiknya, ganti dengan turun. Jadi contoh ini harga naik, kemudian naik, kemudian ada satu candle yang turun drastis. Nah, ini berarti konfirmasi bahwa harga ini akan ada kelanjutan untuk turun. Disinilah waktu kalian itu sell posisi. Ketika ada kayak gini di pojokan sini, sell posisi nggak apa-apa. Oke, jadi contoh ini. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ini ada naik, kemudian turun secara drastis. Disinilah kita bisa sell posisi. Sampai mana? Ya sampai di trendline yang bawah, selesai dah. Jadi dengan support resisten tadi itu bisa lebih detail. Contoh kalian sell posisi, saya mau targetnya di area sini, boleh. Target akhir di trendline, boleh. Silakan. Yang penting technical analisisnya seperti itu. Simple sekali, nggak usah bingung-bingung dengan technical analysis. Nanti kalian udah paham dengan technical analysis, berarti tinggal apa? Kalian tinggal latihan. Saya tambahkan untuk beberapa konfirmasi lagi. Oke, sekarang contoh saya tambahkan namanya Fibonacci. Ini untuk konfirmasi aja. Jadi tadi kan ada trendline tuh, kalau udah nyentuh sini kita sell posisi, di area support juga sama. Tapi ada namanya Fibonacci. Fibonacci di sini, contoh tren sedang naik, kita bisa lihat bahwa harga ini bakalan mental di area mana. Sebenarnya kita bisa ekspektasi market mental di area sini, yes. Atau mental di area trendline, yes. Kita bisa tambahkan konfirmasi lain namanya Fibonacci. Mungkin di area sini di 61,8. Maksudnya apa? Jadi Fibonacci itu penarikannya ketika tren naik dari bawah ke atas, kalau turun dari atas ke bawah, dibalik. Jadi contoh trennya sedang turun, berarti kita tarik dari atas ke bawah. Nah, settingan Fibonacci-nya seperti ini, kalian bisa cek sendiri. Saya hanya menggunakan 61,8, 78,6 dan minus 0,27 untuk TP-nya. Nah, buat apa ini? Jadi gini. Jadi contoh cara nariknya sama sebenarnya. Kita harus tahu market structure-nya dulu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa. Kita harus tarik dari atas bawah gitu. Kemudian kita lihat dari atas ke bawah. 61,8-nya di sini untuk lebih rendah lagi. Belum. Oke. Ini buat apa? Sebenarnya untuk konfirmasi tambahan, untuk konfirmasi tambahan kita untuk entry. Jadi ketika area sini tersentuh, area 61,8 di sini tersentuh, kita bisa entry sampai ke area targetnya di 27% di sini. Oke, kita bisa entry dan target di area 27%. Jadi oke, saya mau sell posisi karena udah nyentuh di area 61,8 Fibonacci. Kemudian targetnya di mana nih? Ini aja di minus 27%. Jadi saya udah bikin metode yang bisa diterapin dengan simpel banget. Kayak contoh harga saat ini tren sedang turun. Saya bisa tarik garis dari sini ke sini. Area entry saya mungkin bisa di area sini nanti dengan target di 27% di sini. Kalau kayak gini kita harus lihat mana yang masuk akal. Contoh trendline di sini, support resisten di sini. Fibonacci kok jauh banget ya. Mungkin saya tidak pakai Fibonacci lah, saya mau pakai yang di sini saja untuk saya entry, itu boleh. Tetapi kalau dilihat Fibonacci di sini itu memang agak lumayan powerful, terutama di emas. Kita bisa lihat bahwa nih nyentuh area 61,8 sampai ke 27%. Terus kalau kalian bisa tarik. Nah, kemudian ada ini di sini. Nah, ini belum sampai 61,8. Ketika nggak sampai kayak gini, apa yang kita lakuin? Nggak entry. Kita nggak entry. Kalau nggak ada setup, kita nggak entry.
Oke, nggak sampai Pak, ya udah nggak entry. Next. Fibonacci sebenarnya seperti itu, sesimpel itu sebenarnya. Saya mau contohkan di pair yang lain. Kita coba. Oke, kita gabungkan semua technical analysis yang tadi. Contoh di USD JPY M15, jadi kalian bisa terapin di semua time frame sebenarnya. Kalau mau M15 juga boleh, kalau mau M30 juga boleh. Kalau misalkan kalian pengen 1 hari selesai, ya pastiin di M30. Kalau pengen agak lama, kalian nggak mau lihat market agak tiap hari, ya bisa agak diperbesar lagi di hampa daily, itu bisa melihatnya. Oke, kita contohkan sekarang cara analisanya. Pertama, oke, market ini bagaimana nih guys? Naik turun, naik turun, naik turun, naik, kemudian lanjut untuk penurunan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa support resistennya di mana. Kita taruh yang sering kesentuh, tung, di bawah, tung, kemudian yang di sini, tung, kemudian yang di bawah, tung. Oke, nah kita udah lihat untuk support dan resistennya aman. Makanya kenapa ini nyentuh kemudian reject. Kelihatan banget kenapa, karena ada area support resisten yang lumayan kuat di situ. Selesai. Oke, ini kita harus bagaimana kalau telat kayak gini? Ya kalau telat kayak gini, berarti teman-teman bisa tunggu aja break, retest, baru sell lagi. Nanti sell lagi di sini. Kalau telat, atau ini ketika harga naik sedikit aja kita bisa sell posisi, mengikuti trennya turun. Intinya kalau turun tetap harus sell posisi. Oke. Nah kemudian kita cek untuk trendline-nya bagaimana. Kita bisa tarik dari atas ke sini, blend. Oke. Kalau mau di copy juga monggo, kita taruh di bawahnya. Nah kelihatan bahwa market di sini nyentuh area trend sebelum melanjutkan penurunannya harusnya. Jadi mungkin bisa naik sedikit lagi untuk ke area trendline, baru sell posisi juga boleh. Ini sampai di trendline di sini. Oke. Kemudian bisa tarik Fibonacci juga dari atas ke bawah di sini. Nah ini ngikuti ini ternyata area entry di sebelah sini untuk Fibonacci. Nah untuk target sama. Jadi target dari trendline, target dari Fibonacci itu sama, yaitu 27% plus trendline-nya di sini. Berarti ini mungkin bisa jadi target yang bagus. Entry-nya kemungkinan ini udah nyentuh di 61,8, jadi kemungkinan ini langsung untuk turun. Tapi misalkan kalian mau entry, tunggu koreksi dulu sebentar juga boleh. Nyentuh di area trendline di sini untuk lanjut penurunan, itu juga boleh. Kalau nggak ada naik Pak gimana ya wes, next cari lagi yang lainnya. Oke, seperti itu untuk technical analysis. Kalau kalian bingung, bisa diulang-ulang video ini kembali biar kalian lebih jelas, atau kalian bisa cek sekolah trading playlist kita. Jadi misalkan kalian pengen belajar lebih dalam tentang market structure, udah ada trendline, ada Fibonacci, ada. Jadi kalian tinggal tambah-tambahkan di sana, atau kita taruh linknya di bawah aja kalau kalian pengen detail belajar tentang masing-masing step by stepnya. See you next video. Bye bye.